Menjadi bahagia merupakan kebutuhan utama manusia. Semua menjadi pemburu bahagia karena parameternya yang subjektif. Dalam antrian kendaraan di jalan, terdapat manusia-manusia pemburu bahagia. Padatnya pejalan kaki di tengah kota juga mencari yang namanya bahagia. Persaingan ranking dalam sekolah juga dipercaya sebuah upaya menemukan bahagia. Di sisi yang agak berbeda, hikmatnya Bapak Ibu yang duduk khusyuk di majelis taklim saat pengajian, semata-mata tujuannya ingin bahagia. Kebahagiaan yang sama juga diinginkan oleh para pejabat yang rela melakukan apapun demi jabatan dan posisi dunia. Para pecandu, pengedar, dan peracik obat-obatan terlarang sebenarnya juga menginginkan bahagia. Para penista agama, pembuat ajaran yang melecehkan nalar, sebenarnya juga ingin mencapai titik akhir yang bernama kebahagiaan. Tak peduli tua, muda, pejabat, rakyat jelata, miskin, kaya, presiden, wakil presiden, dan para menterinya pastinya menginginkan kebahagiaan. Ada yang kemudian sungguh-sungguh mencari dan ia mendapatkannya. Ada yang salah mengidentifikasi sehingga bingung antara bahagia atau tidak. Ada pula yang tak sungguh-sungguh mencari dan tentu saja ia tak pernah meraihnya. Dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau pernah menyebut 4 sumber kebahagiaan, yaitu istri solehah, rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, dan tetangga yang baik. Sungguh sangat manusiawi dan duniawi sekali. Siapapun yang mendengarnya tak akan ada yang membantah. Tapi jika didalami, kebahagiaan versi Rasulullah sejatinya membawa kepada kebahagiaan akhirat. Juga menegaskan bahwa menjadi orang taat dan beriman bukan berarti harus selalu menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. Sumber kebahagiaan pertama yang disebut oleh Rasulullah SAW adalah istri salehah. Setiap orang yang akan menikah dan berkeluarga pastilah menginginkan istri yang salehah. Keberadaannya akan memberikan kesejukan dan kenyamanan di keluarga. Dengan kepribadiannya yang kokoh, ia senantiasa teguh menjaga norma-norma agama dan menjaga kehormatan dirinya. Saat di luar rumah, ia tetap menjaga dirinya. Juga tidak pernah lupa untuk menjaga hati dan pandangan matanya dari hal-hal yang dilarang agama. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW menyebut beberapa ciri wanita solehah. Beliau bersabda, "Tidak ada perkara yang lebih bagus bagi seorang mukmin setelah bertakwa kepada Allah daripada istri yang solehah, yaitu bila ia menyuruhnya, maka ia mentaatinya. Bila suami memandangnya, membuat hati senang. Bila bersumpah, maka ia mendukungnya. Dan bila ia pergi, maka ia dengan tulus menjaga diri dan hartanya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hidup berumah tangga, seorang wanita yang solehah akan tahu apa saja yang mesti dilakukannya. Dalam setiap perannya, ia akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Seorang wanita yang solehah akan selalu berupaya untuk menciptakan suasana keluarga yang sakinah. Wanita yang solehah adalah sebaik-baik sekolah bagi putra-putrinya. Sehingga tak heran dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW begitu menyanjung wanita salehah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, seorang wanita salehah bebas untuk menentukan dari pintu mana ia akan masuk. Beliau SAW bersabda, "Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga
dari pintu mana saja yang engkau sukai. Hadis riwayat Ahmad. Sementara buat para pria, perbaikilah diri agar pantas mendampingi wanita soleha. Karena wanita soleha akan berpasangan dengan pria soleh. Ingatlah bahwa kesolehan istri menjadi bagian dari tanggung jawab suami. Jangan hanya menginginkan istri yang soleha, tapi tak pernah berbenah. Terhadap istri, beliau Ummul Mukminin, Rasulullah tidak pernah mencela atau menyakiti baik secara fisik maupun mental. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa hak istri terhadap suaminya? Rasulullah SAW menjawab, beri makan apa yang kamu makan, memberi pakaian apa yang kamu pakai, tidak menampar mukanya, tidak membencinya, serta tidak boleh mengucilkannya. Allah Ta'ala juga memerintahkan para suami agar memperlakukan istri-istri mereka dengan baik, sebagaimana yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 19. Dan bergaullah dengan mereka secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Al-Quran surah An-Nisa ayat 19. Sumber kebahagiaan kedua yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yaitu rumah yang luas. Rumah merupakan tempat beristirahat dan berlindung. Memiliki suatu tempat istirahat dan berlindung merupakan fitrah setiap makhluk. Walaupun dalam bentuk dan ukuran yang berbeda-beda sesuai kemampuan dan kebutuhan. Jika pada binatang tempat tinggal itu disebut sarang, maka manusia menyebutnya dengan istilah rumah. Al-Quran juga beberapa kali menyebut tentang rumah, tempat tinggal atau sarang. Seperti yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 68, ketika Allah menceritakan wahyunya kepada lebah agar membuat sarang. Allah Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Di dalam Al-Quran, tempat tinggal atau rumah ada kalanya disebut bait, yang secara harfiah berarti tempat bermalam. Disebut demikian karena memang berfungsi sebagai tempat bermalam dan beristirahat dari kesibukan. Hal ini juga sama seperti yang dilakukan binatang. Seperti burung yang kembali ke sarangnya di sore hari untuk bermalam dan beristirahat. Selain itu, rumah juga berfungsi melindungi pemiliknya dari berbagai gangguan luar seperti panas, dingin, dan serangan makhluk lain. Sebutan lain yang diperkenalkan Allah Ta'ala untuk menyebut rumah adalah maskan, seperti yang terdapat dalam surah An-Naml ayat 18. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, maskan, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Al-Quran surah An-Naml ayat 18. Maskan berasal dari kata sakana yang berarti tenang dan tentram. Maka rumah dalam pandangan Al-Quran bukan hanya dilihat kokoh, tapi bagaimana rumah memudahkan interaksi penghuninya. Di dalam rumah inilah manusia membangun keluarga sakinah, yaitu tatanan keluarga yang membawa kebahagiaan dan ketenangan hati. Rumah yang hanya sekedar tempat tinggal dan tempat bermalam tidak akan mendatangkan kebahagiaan bagi penghuninya. Bahkan tak jarang rumah yang seperti ini terasa sempit meskipun mewah dan luas. Bagi seorang muslim, rumah merupakan tempat menemukan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Rumah yang luas memang perlu sebagai sarana memperoleh kebahagiaan hidup. Akan tetapi tidak akan ada artinya tanpa ketenangan dan kebahagiaan. Salah satu cara menjadikan rumah sebagai tempat memperoleh ketenangan adalah dengan membaca Al-Quran, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim.
Rumah yang luas merupakan salah satu sumber kebahagiaan di dunia. Tentunya akan paripurna jika para penghuninya mampu melanjutkan kebahagiaan itu sampai di surga kelak. Sumber kebahagiaan selanjutnya adalah kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman tentu sangat dibutuhkan. Kendaraan tentu saja tidak terbatas pada kendaraan pribadi. Kendaraan yang nyaman termasuk di dalamnya transportasi publik. Apalagi di kota-kota metropolitan, transportasi publik yang nyaman dan aman mutlak diperlukan. Kendaraan yang nyaman juga sangat tergantung situasi lingkungan. Semakin baik lingkungan berkendara, semakin tinggi tingkat kenyamanan yang diperoleh. Meski dengan kendaraan yang nyaman, tentu menjadi tidak nyaman bila di sekelilingnya berkendaraan dan tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Adanya kendaraan yang memudahkan transportasi manusia dari masa ke masa adalah nikmat yang patut disyukuri. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 7 dan 8. Nikmat yang diberikan Allah kepada manusia berupa kendaraan ini sepatutnya disyukuri dengan baik. Rasa aman di tempat tinggal, rasa aman ketika berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negeri ke negeri lain, merupakan bentuk nikmat Allah kepada umat manusia. Nikmat rasa aman dalam transportasi ini juga yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Jauh sebelum kedatangan Rasulullah SAW, mereka telah terbiasa berdagang. Musim panas ke Syam dan musim dingin ke Yaman. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Al-Quran Surah Quraisy ayat 1 hingga 4. Bukan saja kemudahan bertransportasi, tapi keamanan itulah yang juga penting. Tidak ada gunanya kenyamanan jika tidak memberi rasa aman. Inilah yang seakan hilang dari jalanan kita. Di jalanan, kadang nyawa manusia begitu murah harganya. Padahal menjaga jiwa manusia merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam. Menghilangkan satu nyawa manusia tanpa alasan yang benar sama seperti menghilangkan nyawa seluruh manusia. Bahkan dalam sebuah hadis sahih juga disebutkan bahwa hilangnya dunia masih lebih ringan di sisi Allah dibanding hilangnya nyawa seorang muslim secara sia-sia. Nyatanya, alat transportasi yang kita dapatkan sekarang belumlah mencerminkan nilai-nilai Islam. Keamanan transportasi yang menjadi hak asasi setiap orang kini menjadi barang mahal yang hanya dapat diakses kaum berduit. Belum lagi bila bicara pemborosan, baik pemborosan waktu di tengah kemacetan atau pemborosan biaya karena bahan bakar. Syarat kebahagiaan lain yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah dengan mempunyai tetangga yang baik. Tetangga adalah orang yang terdekat dalam kehidupan kita setelah keluarga. Setiap kita melangkahkan kaki keluar rumah, pasti melewati rumah tetangga. Senang susah, tetanggalah yang lebih dulu tahu daripada saudara-saudara kita yang berada jauh dari kita. Tetanggalah yang biasanya memberikan pertolongan pertama. Mulai dari urusan remeh-remeh seputar dapur, menitipkan kunci rumah, sampai urusan hajatan. Tetangga pastinya juga memberikan pengaruh bagi anggota keluarga, baik maupun buruk. Maka salah satu anjuran ketika seseorang akan menempati suatu rumah, lihatlah siapa calon tetangga kita. Membeli atau menyewa rumah berarti juga membeli dan menyewa lingkungan sekitarnya.
Sayangnya bangsa Indonesia yang kental dengan budaya gotong royong antar tetangga perlahan mulai mencair dan hilang di tengah peradaban masyarakat kota. Peradaban kota yang menjanjikan kebahagiaan bagi penghuninya, namun angka kriminalitas meningkat. Pagar rumah dipasang tinggi, lengkap dengan kamera CCTV dan satpam. Kalau sudah begini, tetangga pun akan sulit untuk silaturahmi. Kepedulian Islam terhadap tetangga juga ditunjukkan dengan besarnya hak tetangga dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengaitkan kesempurnaan keimanan seseorang dengan sikap terhadap tetangga. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya." Hadis riwayat Bukhari. Peduli terhadap hak-hak tetangga akan menciptakan suasana kondusif di lingkungan tempat tinggal. Kepedulian tersebut akan menjadi deteksi dini jika ada kemungkaran yang terjadi di sekitar kita, sehingga dapat dicegah sebelum berkembang. Begitu vitalnya peran tetangga, Jibril begitu sering mengingatkan Rasulullah akan hak-hak mereka. Sampai-sampai Rasulullah mengira tetangga akan menjadi bagian dari ahli waris. Rasulullah bersabda, "Tidak henti-hentinya Jibril memberikan wasiat kepadaku supaya berbuat baik kepada tetangga. Sehingga saya menyangka seolah-olah Jibril akan memasukkan tetangga sebagai ahli waris." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jika kita perhatikan 4 sumber kebahagiaan yang disebut Rasulullah SAW, 2 hal berkaitan dengan hubungan manusia, yaitu wanita solehah dan tetangga yang baik. Sementara 2 lainnya berhubungan dengan kecukupan materi, yaitu rumah yang luas dan kendaraan yang nyaman. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Kesenangan dan kecintaan terhadap harta merupakan salah satu fitrah yang tidak mungkin dinafikan dari manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 14. Jadi kecintaan manusia terhadap harta adalah sesuatu yang lumrah dan wajar. Menjadi tidak wajar adalah jika harta tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal, apalagi jika digunakan pada jalan dosa dan maksiat. Karena harta adalah sarana, jalan dan pintu kita menuju ke surga. Maka raihlah dengan cara yang makruf dan digunakan untuk beramal soleh. Maka jadilah ia sebaik-baik harta. Rumah yang luas dan kendaraan yang nyaman tidak mungkin didapat hanya dengan berdiam diri di masjid seharian. Sholat, zikir, dan berdoa memang harus. Rezeki harus dijemput dengan bekerja dan terus bergerak menciptakan dan membuka peluang. Bekerja juga merupakan bentuk ibadah yang tidak kurang kualitasnya dengan ibadah-ibadah lainnya. Umar bin Khattab pernah mengusir seorang pemuda yang terus-terusan berdiam diri di masjid. Umar mengatakan kepada pemuda tersebut, "Bekerjalah, langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak." Bahkan usai menunaikan sholat, umat Islam diperintahkan Allah untuk bertebaran di muka bumi mencari rezeki Allah Ta'ala. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Istri solehah dan tetangga yang baik juga tidak bisa diwujudkan jika kita hanya memperdulikan kesolehan diri sendiri. Kesolehan dalam Islam tidak hanya dilihat dari kesolehan individu saja. Akan tetapi, sejauh mana kesolehan tersebut mempunyai dampak yang baik bagi lingkungan sekitar, atau biasa disebut dengan kesolehan sosial.
Bukti bahwa Islam bukanlah agama individu secara sederhana dapat kita lihat pada rukun Islam yang 5. Semua bentuk ibadah ritual yang terkandung dalam rukun Islam tersebut memiliki kaitan yang erat dengan sikap dan perilaku kita terhadap orang lain. Salat dikaitkan dengan meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Artinya, orang yang benar salatnya pasti akan membina hubungan yang baik dengan tetangganya. Jika ada orang yang salatnya rajin, tepat waktu, berjamaah di masjid, tapi bersikap sombong, kasar, dan tidak ramah terhadap tetangga, maka patut dicurigai akan kualitas salatnya. Dalam banyak ibadah, Islam juga mementingkan jamaah. Seperti salat 5 waktu, lebih utama jika dilakukan berjamaah. Tentu bukan sekedar pahala yang dilipat gandakan. Salat jamaah di masjid akan menciptakan interaksi antar tetangga, sehingga masjid dapat menjadi sarana bertukar informasi antar tetangga. Pemirsa Hasanah, istri solehah, rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, dan tetangga yang baik pastinya sebagian dari sumber kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan itu tentunya tak lengkap bila tidak sampai menghantarkan kita kepada kebahagiaan di akhirat. Dan seluruh kebahagiaan itu tentunya tak diperoleh dengan cuma-cuma, tapi juga penting bagi kita untuk memperbaiki diri dan meningkatkan produktivitas. Ya Rob kami, anugerahkan kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.